Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asti Juliani Disi dengan NIM 66702301449. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dilema pemekaran daerah di Indonesia antara efisiensi pembangunan dan politisasi lokal dengan studi kasus Kabupaten Bogor dan Papua. Seperti yang kita tahu bahwa pembentukan daerah otonom merupakan strategi desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Namun, di balik idealisme ini, proses pemekaran daerah di Indonesia seringkali menghadapi berbagai dilema yang kompleks. Salah satu isu utama adalah politisasi lokal yang kerap mendominasi proses pemekaran, mengubahnya dari solusi pembangunan menjadi arena perebutan kekuasaan dan sumber daya. Pada kasus Kabupaten Bogor dan wilayah Papua mencerminkan dinamika dilematis pemekaran daerah di Indonesia. Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah padat penduduk mengalami tekanan untuk pemekaran guna meningkatkan efektivitas pelayanan. Sebaliknya, Papua menghadapi tantangan khas di mana alasan geografis, budaya, dan politik seringkali menjadi pertimbangan dalam pembentukan daerah otonom baru. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemekaran dapat membawa manfaat sekaligus resiko besar jika tidak dikelola dengan tepat. Pembentukan daerah otonom merupakan salah satu langkah strategis dalam implementasi desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendekatkan pusat administrasi pemerintah kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa daerah yang lebih kecil memiliki fleksibilitas dan efisiensi lebih baik dalam mengelola sumber daya lokal. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses pemekaran daerah di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Di balik tujuan idealnya, proses ini kerap diwarnai dilema kompleks termasuk persoalan finansial, sosial, dan politik. Salah satu isu paling mencolok adalah politisasi lokal. Pemekaran seringkali dimanfaatkan oleh elit politik untuk memperluas kekuasaan dan mengamankan kepentingan tertentu, seperti akses terhadap dana daerah atau sumber daya alam. Nah, dalam konteks ini, pemekaran tidak lagi menjadi solusi pembangunan, melainkan potensi konflik yang dapat merugikan masyarakat. Kasus Kabupaten Bogor dan wilayah Papua menjadi contoh nyata dari dilema ini. Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta orang menghadapi tantangan besar dalam memastikan pelayanan publik yang merata di wilayah yang sangat luas. Pemekaran dianggap sebagai solusi untuk membentuk wilayah administrasi yang lebih kecil, sehingga pelayanan dapat lebih terfokus. Namun, proses ini menghadapi hambatan terutama terkait kesiapan fiskal dan risiko politisasi. Di sisi lain, Papua memiliki kompleksitas yang berbeda. Selain tantangan geografis berupa medan yang sulit dijangkau, wilayah ini memiliki keragaman budaya dan struktur sosial yang unik. Pemekaran seringkali dipandang sebagai solusi untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat adat yang tersebar luas. Namun, pendekatan ini seringkali memicu konflik horizontal antara kelompok masyarakat, terutama jika distribusi kekuasaan tidak merata atau tidak melibatkan proses konsultasi yang inklusif. Dari hal tersebut terlihat bahwa pemekaran daerah membawa potensi manfaat besar jika dikelola dengan baik. Namun jika prosesnya syarat kepentingan politik dan tidak mempertimbangkan dinamika lokal, kebijakan ini justru dapat menjadi bumerang, menciptakan masalah baru yang lebih kompleks dibandingkan tujuan awalnya. Sebelumnya, pemekaran daerah di Indonesia ini telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 500 kabupaten atau kota hasil dari pemekaran selama 2 dekade terakhir. Namun, tidak semua pemekaran berjalan sesuai dengan harapan. Banyak daerah baru yang tidak mampu mandiri secara fiskal, bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat serta menunjukkan kinerja pelayanan publik yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta pengelolaan anggaran yang tidak optimal. Nah, dalam beberapa kasus, pemekaran bahkan
menciptakan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah induk dan daerah hasil pemekaran yang berujung pada konflik administratif dan penurunan kualitas pelayanan. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pemekaran sebagai solusi pembangunan. Apakah pemekaran benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, ataukah hanya menjadi langkah simbolis yang lebih banyak didorong oleh kepentingan politik? Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemekaran sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini sejalan dengan tujuan awalnya. Dari dilema pemekaran daerah tersebut, ada 3 poin penting yang di-highlight dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu adanya efisiensi versus politisasi. Pemekaran daerah ini seringkali dilatar belakangi oleh alasan efisiensi dalam pemerintahan. Namun, dalam banyak kasus, pemekaran lebih banyak didorong oleh kepentingan politik. Elit lokal kerap melihat pemekaran sebagai peluang untuk menguasai jabatan politik baru dan mengelola sumber daya di wilayah tersebut. Akibatnya, proses pemekaran menjadi syarat kepentingan pribadi atau kelompok yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Pemekaran daerah dalam konteks pemerintahan seringkali dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu alasan yang paling umum dikemukakan adalah bahwa pemekaran dapat mengurangi jarak antara pemerintah dan masyarakat, memudahkan koordinasi, serta mempercepat pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, dalam hal ini pemekaran dianggap dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi sumber daya daerah, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pemekaran juga dapat menciptakan fragmentasi politik, memperburuk polarisasi sosial, dan menambah beban administrasi yang tidak selalu sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Masyarakat yang semula berharap dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik, seringkali justru merasa terabaikan karena terbentur dengan persoalan administratif, pembagian anggaran yang tidak merata, atau ketimpangan dalam pembangunan antar daerah. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemekaran malah memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang baru dibentuk, karena pemekaran belum disertai dengan perencanaan yang matang dan pembagian sumber daya yang adil. Kepentingan politik ini bisa sangat kuat, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi atau akses ke sumber daya alam yang strategis. Proses pemekaran yang seharusnya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal dan efisiensi pemerintahan seringkali bergeser menjadi ajang persaingan antara kelompok-kelompok elit yang memanfaatkan kelemahan dalam regulasi dan prosedur untuk mencapai tujuan politik mereka. Nah, ketika proses ini tidak didorong oleh asas kepentingan masyarakat, justru dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan. Dengan demikian, pemekaran daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi pemerintahan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata sebagai sarana untuk menciptakan kepentingan politik kelompok tertentu. Untuk itu diperlukan regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang transparan agar pemekaran daerah tidak hanya menjadi alat politisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu adanya ketimpangan sumber daya, di mana daerah yang dimekarkan ini seringkali mengalami kesenjangan sumber daya. Daerah induk cenderung kehilangan sebagian aset dan potensi pendapatan, sementara daerah baru membutuhkan biaya besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan. Nah, ketimpangan ini memperburuk ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang pada akhirnya membebani anggaran nasional. Akibatnya, banyak daerah yang baru terbentuk ini bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan mereka. Ketergantungan ini menjadi masalah karena seringkali daerah-daerah baru tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional mereka. Hal ini memperburuk ketergantungan pada dana pusat yang pada gilirannya membebani anggaran nasional. Pemerintah pusat harus mengalokasikan dana lebih besar untuk mendukung daerah-daerah tersebut yang bisa mengurangi efisiensi alokasi anggaran untuk daerah lainnya yang lebih siap dan berkembang. Dengan semakin banyaknya daerah hasil pemekaran, beban anggaran pusat semakin berat yang
bisa menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Ketimpangan sumber daya ini dapat memperburuk ketidaksetaraan antar daerah, terutama jika daerah-daerah baru tidak dapat mendapat perhatian yang seimbang dalam distribusi anggaran dan pembangunan. Oleh karena itu, pemekaran daerah harus disertai dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kemampuan finansial baik dari daerah induk maupun daerah yang baru untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut tidak hanya menciptakan beban tambahan bagi anggaran nasional tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adanya kompleksitas sosial dan budaya. Nah, pemekaran daerah tidak hanya soal administratif tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan budaya. Contohnya di Papua, masyarakat adat memiliki ikatan kuat terhadap wilayah mereka. Pemekaran di Papua seringkali menimbulkan konflik horizontal antara kelompok masyarakat, terutama ketika pembentukan daerah baru tidak mempertimbangkan struktur sosial dan adat setempat. Dengan demikian, pemekaran daerah di wilayah yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya seperti Papua memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif. Proses tersebut harus mempertimbangkan struktur sosial, adat istiadat, dan kepercayaan lokal agar tidak terjadi friksi antara kelompok masyarakat. Lalu kita masuk pada studi kasus Kabupaten Bogor dan Papua. Yang pertama yaitu Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya populasi dan luasnya wilayah membuat pelayanan publik menjadi tidak efektif. Wacana pemekaran muncul dengan tujuan untuk menciptakan kabupaten baru yang lebih manajeble. Namun, tantangan utama adalah kesiapan fiskal dan infrastruktur. Selain itu, muncul dugaan bahwa wacana ini didorong oleh kepentingan politik lokal mengingat potensi ekonomi besar yang dimiliki wilayah ini. Selanjutnya yaitu ada Papua. Pemekaran di Papua seringkali didasarkan pada alasan geografis dan politik. Wilayah yang luas dan sulit dijangkau menjadi argumen utama untuk membentuk daerah baru. Namun, dinamika politik lokal seringkali memperumit proses ini. Dalam beberapa kasus, pemekaran justru memperburuk konflik antar kelompok masyarakat adat. Selain itu, daerah baru di Papua seringkali kesulitan mencapai kemandirian fiskal, bergantung hampir sepenuhnya pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Lalu, apa yang terjadi jika politisasi pemekaran daerah ini dilakukan pada suatu daerah yang dimekarkan? Yang pertama yaitu adanya pelemahan demokrasi lokal. Jabatan-jabatan di daerah baru ini seringkali menjadi alat untuk memobilisasi dukungan politik, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini dapat melemahkan demokrasi pada masyarakat lokal. Yang kedua yaitu adanya inefisiensi anggaran, yang dimana anggaran negara ini terus-menerus terkuras untuk mendanai daerah-daerah baru yang tidak mandiri secara fiskal. Ketiga yaitu adanya ketegangan sosial. Politisasi seringkali memicu konflik horizontal terutama di wilayah dengan keragaman budaya seperti Papua. Dari hal tersebut adanya upaya untuk mengatasi dilema pemekaran daerah ini. Yang pertama yaitu pengetatan kriteria pemekaran, yang kedua yaitu penguatan kapasitas daerah, yang ketiga pengawasan proses pemekaran, dan yang terakhir yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah di Indonesia adalah kebijakan yang dilematis. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik, namun di sisi lain politisasi seringkali mendominasi proses ini, mengubahnya menjadi arena perebutan kekuasaan. Studi kasus Kabupaten Bogor dan Papua ini menunjukkan bahwa pemerataan daerah membawa manfaat sekaligus risiko besar. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang lebih terarah, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran benar-benar membawa dampak yang positif. Baik, itu tadi pembahasan terkait dilema pemekaran daerah di Indonesia yang berkaitan dengan efisiensi pembangunan dan politisasi lokal dengan studi kasus di Kabupaten Bogor dan Papua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.